Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Wulandari, mahasiswa Akperkesdam 2 Sriwijaya, tingkat 1B dengan NIM 01200057. Di sini saya menjelaskan tentang suatu penyakit yang meraba di Indonesia, yaitu penyakit DBD atau demam berdarah dengue. Kementerian Kesehatan telah memperbarui data terkait situasi demam berdarah atau DBD. Pada tanggal 19 April 2021, jumlah kumulatif DBD mencapai 6.122 kasus, dengan jumlah kematian sebanyak 65 kasus. Mengerikan sekali, bukan? Karena itulah, kita harus mengetahui tentang penyakit ini, mulai dari gejala, cara pencegah, dan cara mengobatinya. Penyakit demam berdarah, dengue atau juga disebut dengan DBD, adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti lewat air liur gigitan saat menghisap darah manusia. Penyebab DBD disebabkan oleh virus dengue yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat oleh mata. Penularan DBD ini dilakukan oleh vektor penularnya, yaitu nyamuk Aedes aegypti, melalui gigitannya. Apa saja sih tanda-tanda jika terserang penyakit DBD? Tanda-tanda demam berdarah diawali dengan demam yang tinggi, penderita tampak lemah, nyeri di daerah lambung. Pada hari-hari berikutnya, dingin pada ujung tangan dan ujung jari kaki, bintik-bintik merah di kulit, mimisan atau hidung keluar darah, gusi berdarah. Apabila penyakitnya makin parah, diikuti dengan gejala-gejala muntah darah, berak darah, gelisah dan keringat dingin, lalu kemudian dapat menyebabkan pingsan. Lalu bagaimana sih ciri-ciri dari nyamuk Aedes aegypti? Ciri dari nyamuk Aedes aegypti yaitu warna hitam dan belang-belang putih, biasa menghisap darah pada pagi hari sampai sore hari. Kemudian, nyamuk Aedes aegypti ini berkembang biak di tempat penampungan air yang tidak berhubungan dengan tanah, misalkan di bak mandi, vas bunga, dan lain-lain. Tempat hinggap yang sangat disukai oleh nyamuk Aedes aegypti adalah di tempat yang agak lembab dan gelap, misalnya di pakaian yang digantung dan juga di hordeng. Lalu, apa yang harus dilakukan bila ada penderita DBD? Tindakan yang harus dilakukan bila ada penderita demam berdarah bisa dengan 1. Memberikan minum sebanyak mungkin, kompres dengan air hangat, beri obat penurun panas, kemudian bawa ke dokter atau puskesmas terdekat. Bila diduga terserang demam berdarah, segera dibawa ke rumah sakit ya. Lanjut, apa yang harus dilakukan untuk mencegah DBD? Pencegahan dilakukan dengan langkah 3M. Pertama, menguras bak mandi, menutup tempat-tempat yang mungkin terjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Ketiga, menyingkirkan atau mendaur ulang bekas yang dapat menampung air hujan. Kemudian, poin tambahan untuk menghindari gigitan nyamuk, dengan menggunakan kelambu ketika tidur, memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk, menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam kamar, mengupayakan pencahayaan dan ventilasi yang memadai, memperbaiki saluran dan talang air yang rusak, menaburkan bubuk-bubuk pembunuh jentik di tempat yang sulit dikuras. Lalu bisa juga dengan cara fogging atau pengasapan. Pengasapan bukan langkah yang terbaik, tetapi cara ini hanya efektif untuk 2-3 hari, hanya membunuh nyamuk dewasa, sedangkan siklus hidup nyamuk tetap berkembang. Ingat, jangan pernah menyepelekan suatu penyakit dan selalu terapkan hidup bersih dan sehat. Nah, itu dia tadi video penjelasan dari saya. Bila ada yang masih kurang dimengerti, kalian bisa mendatangi pusat kesehatan ataupun situs kesehatan di website.
Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa tetap terapkan 5M ya di rumah. Sampai jumpa nanti. Bye bye.